kontrol panel Windows 10. Sebelumnya, perkenalkan saya Sevin Resmawati. Perkenalkan, nama saya Nita. Saya Rinda Nadia Putri Andini. Saya Adelan. Saya Niken Dwi Apriliani. Saya Nur Faida. Saya Najwa. Saya Rima Maryam. Mengenal kontrol panel Windows. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi tentang kontrol panel, yaitu pengertian kontrol panel merupakan bagian dari mikroskop Windows sebagai alat manajemen yang memungkinkan pengguna untuk mengelola tugas dan memodifikasi pengaturan pada perangkat keras atau perangkat lunak yang ada di dalamnya. Fungsi kontrol panel yaitu untuk memudahkan penggunanya dalam mengakses dan melakukan pengaturan khusus terhadap sistem operasi Windows. Sebagai contoh, untuk mengatur format tanggal dan waktu dapat diakses melalui kategori clock dan schedule di kontrol panel. Cara membuka kontrol panel sebagai berikut. 1. Buka menu Start dan tekan tombol Start. Yang kedua, pilih Windows System. Yang ketiga, kontrol panel berhasil ditemukan. Selanjutnya ada panel kontrol komponen. Berikut merupakan penjelasan lengkap dari setiap komponen yang disusun berdasarkan kategori. Yang pertama, ada sistem dan keamanan. Kategori ini memiliki peran dalam menjaga kinerja sistem, administrasi, dan lainnya yang berkaitan dengan keamanan komputer. Dan pada kategori ini juga terdapat beberapa komponen dengan fungsi yang berbeda pula, seperti security and maintenance, melihat pengaturan sistem keamanan, seperti perlindungan virus, pengaturan jaringan, dan mengontrol akses pengguna, atau user account control. Selain itu, dapat melakukan recovery ketika Windows mengalami masalah. Lalu ada firewall, yaitu membantu pengguna melakukan proteksi dalam meningkatkan keamanan komputer dari berbagai serangan. Lalu sistem, melihat informasi mengenai spesifikasi komputer yang memiliki, seperti jenis prosesor, jumlah RAM, serta aktivasi Windows. Lalu power options, membantu dalam mengelola opsi daya perangkat komputer. File history, mencari drive eksternal dari file history. Backup and restore, mengembalikan kembali komputer seperti yang sudah dicadangkan. Encryption, mengaktifkan dan menonaktifkan drive pada partisi hard disk di komputer dan mencegah agar orang lain tidak dapat mengambil file dari drive tersebut. Storage space, mengelola ruang penyimpanan pada komputer dan melindungi jika mengalami kegagalan drive. Work folders, mengelola folder kerja yang mungkin akan diakses oleh perangkat lain. Dan administratif, memberikan izin untuk mengakses pengaturan penting dalam sistem administrasi. Yang kedua ada jaringan dan internet. Kategori ini berkaitan dengan pengaturan koneksi jaringan dan internet. Ada beberapa komponen yang terdapat dalam kategori ini, seperti Network and Sharing Center, melihat status dari jaringan yang tersedia, mengatur jaringan baru, melihat perangkat yang digunakan dalam jaringan, dan memperbaiki masalah jaringan. Home Group, membantu pengguna dalam membangun jaringan peer-to-peer. Internet Options, menyesuaikan pengaturan browser Internet Explorer. Dan yang ketiga ada perangkat keras dan suara. Kategori ini memungkinkan untuk melakukan pengaturan terhadap perangkat keras pada komputer, seperti printer, pengeras suara, ataupun lainnya, seperti device and printer, melihat perangkat keras yang terhubung dengan komputer. Selain itu juga dapat menambah atau menghapus printer atau perangkat multimedia lainnya. Autoplay, mengonfigurasi apa yang ingin ditampilkan secara otomatis, seperti gambar, video, atau konten lainnya. Suara pengaturan terhadap pengerasan suara yang terdeteksi di komputer dan perangkat inframerah. Di sini saya akan melanjutkan mengenai panel kontrol komponen. Yang keempat, program, yaitu kategori program yang mendukung untuk dapat melihat daftar aplikasi yang terpasang di dalam komputer, seperti program dan fitur, menambah, memperbaiki, atau menghapus instalasi aplikasi yang terpasang di komputer. Selanjutnya, default programs, mengembalikan aplikasi bawaan pada komputer. 5. Akun pengguna. User account ini mendukung untuk melakukan berbagai pengaturan terhadap akun, mulai dari pengaturan identitas pengguna sampai keamanan perangkat tersebut. Selanjutnya, user account, melakukan perubahan terhadap akun.
Credential Manager memudahkan pengguna penyimpanan username dan password yang digunakan untuk mengakses server. 6. Penampilan dan personalisasi. Kategori ini memungkinkan untuk mengubah tampilan Windows, mulai dari tema, screensaver, wallpaper, hingga text bar. Di bawah ini merupakan komponen yang ada dalam kategori penampilan dan personalisasi. Seperti berikut, text bar and navigation. Untuk mengatur tampilan text bar, lokasi, icon, dan sebagainya. Pusat kemudahan akses. Memberikan akses ke pengaturan Windows agar lebih mudah digunakan. Yang terakhir, File Explorer Option. Membantu Anda untuk melihat dan mencari file yang ada di komputer dan font. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Device Manager. Device Manager adalah fitur kontrol dalam sistem operasi Microsoft di Windows. Software bawaan Windows ini memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengontrol perangkat keras yang terpasang ke komputer. Selanjutnya ada fungsi dari Device Manager. Yang pertama, memantau status setiap perangkat komputer. Yang kedua, ada mengontrol kebijakan dalam menentukan proses mana yang akan mendapatkan perintah kepada perangkat dan untuk berapa lama digunakannya. Yang ketiga, ada mengalokasikan dan menonalokasikan perangkat pada setiap tingkat proses dan tingkat tugas dari perintah dalam komputer. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai cara mengakses Device Manager. Yang pertama yaitu melalui Windows Run. Yang kedua melalui Search and Cortana. Yang ketiga melalui Power User. Yang keempat melalui Control Panel. Yang kelima melalui Computer Management. Yang keenam melalui Command Prompt. Dan yang ketujuh melalui PowerShell. Tetapi yang paling mudah yaitu dengan cara klik Smart Menu, lalu setelah muncul tampilan menu, ketik di pencarian yang tersedia Device Manager, lalu klik Device Manager untuk mengaksesnya. Baik, selanjutnya ini ada Administrative Tool. Administrative Tool adalah sebuah folder dari Control Panel yang berisi tool untuk sistem administrasi dan advanced user. Folder ini berisi banyak aplikasi, contohnya ada komponen service, computer management, disk cleanup, local security policy, dan masih banyak lagi yang lainnya. Secara umum, control panel berfungsi untuk memudahkan penggunanya dalam mengakses dan melakukan pengaturan khusus terhadap sistem operasi Windows. Contoh, untuk mengatur format tanggal dan waktu dapat diakses melalui kategori Plug and Region di Control Panel. Selanjutnya saya akan memaparkan cara mengakses Administrative Tools. Yang pertama, buka Control Panel. Selanjutnya, pastikan Anda menggunakan mode View kategori. Lalu pilih menu Administratif. Setelah itu, pilih Sistem dan Security. Selanjutnya, maka Administrative Tools bisa diakses. Program. Pengertian program adalah suatu rancangan struktur, desain, kode skema, maupun bentuk lainnya yang disusun sesuai alur algoritma dengan tujuan mempermudah suatu permasalahan. Selain itu juga dapat diartikan sebagai perangkat lunak berisi serangkaian instruksi yang diberikan pada komputer untuk mengolah pekerjaan dari awal hingga akhir guna memperoleh hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada fungsi program. Fungsi program sebagai mengatur hubungan antara hardware agar dapat bekerja secara bersamaan. Lalu mengidentifikasi program, menghubungkan antara program dengan hardware, dan menerjemahkan instruksi ke dalam bahasa mesin. Di sini ada cara install program. Yang pertama, masukkan disk ke PC, lalu ikuti instruksi di layar. Mungkin diminta untuk memasukkan kata sandi admin. Yang kedua, jika penginstalan tidak dimulai secara otomatis, periksa pengaturan autoplay. Dalam kotak pencarian di taskbar, ketikkan pengaturan putar otomatis dan pilih dari hasil. Pastikan autoplay aktif. Yang ketiga, dapat juga memilih default putar otomatis untuk drive dan kartu memori yang dapat dilepas. Lalu yang terakhir yaitu cara uninstall program. Yang pertama,
klik icon search di taskbar. Yang kedua, cari control panel, lalu klik hasilnya. Yang ketiga, pilih program, lalu pencet program and keywords, lalu uninstall a program. Yang keempat, sortir aplikasi berdasarkan ukuran, versi, atau tanggal pemasangan aplikasi bila diinginkan. Yang kelima, klik 2 kali pada aplikasi atau program yang ingin dihapus. Dan terakhir, konfirmasi dengan klik yes. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga